Oke, kembali lagi di kantor POTS. Masalahmu kiriman, Aku TV banter, genah solusine mesti buyer. Arep ngopo? Lah iya. Lah iya. ono kembang, ono telo. Wih. Aku wis kebacut sayang, kono gur nganggep kanca. Elok tenan. Kembang pacar dicampur telo. Artine Wis tak anggap pacar jebul ming dianggep kanca. Wih. ono telo, ono klopo. Dianggep kanca ora apa-apa. Ono pelem, ono gedang, ono sirsat, ono alpukat. Artine Buah-buahan. Ngono kuwi wae. timbangane bulet. Kebunet. Oke. Kantor POTS kali ini kehadiran siapa Mas Pur? Kehadiran salah satu sosok talenta muda. Iya. Ini salah satu apa ya istilahnya pendatang baru, Iya. tapi prestasinya luar biasa. Luar biasa. Sudah menggaduk dunia perlagunan. Us. Itu loh, menggaduk itu jadi tingkat level kekondangannya itu sudah Pol. pol. Mentok. Sesuk wis rasa mundakne. Jadi maksimal. Iya. Ada siapa di sini? Ada Budeponium. Mbak Rizka Rizka. dari Lasis. Elsista. Elsista. Halo. Oke, tepuk tangan dulu. Sini. Tadi mungkin pemirsa mendengar sayup-sayup ada suara anak kecil, tenang. Itu tadi memang anaknya lagi nangis ya. Jadi digomong. Maka anaknya kakaknya Nah, gitu. Nah, itu. ini masih single. Masih single atau udah long set? Double mas. Oh, sebenarnya double. Double saya. Sirloin ya. Double. Bet. Iya, Mbak Rizka Sista. Sista. Oke. Ini Mbak Rizka Sista itu dari mana asalnya? Asalnya suka selain sekolah telo. Saya dari tadi di sini mas. Boten. Dari Nanggulan, Kulon Progo. Di sini ya berarti ya? Wih, sanggulan. Wih, sanggulan, Mas. Sanggulan tak banting loh, Mas. Iya. Terus Dari Nanggulan. dari Nanggulan Kulon Progo. Ini terus latar belakangnya apa? Jenengan terjerumus ke dunia nyanyi ini loh. Dulu mungkin dulu basicnya Apa? mungkin dari SMA atau kuliah itu apa, terus kok bisa menjadi penyanyi, mungkin bisa ceritakan ke teman-teman. Yang penasaran kok milih penyanyi nggak? Misalnya anak menceng gondo, opo nggawe tas kan? Petinju. Iya. Ya mungkin nganu bakul-bakul ronjotan. Cerita monggo Mbak. Ceritanya gitu mas. Nah, jadi dulu tuh aku tuh sebenarnya dari SD sama ibuku tuh udah diarahin ke dunia tarik suara sebenarnya. Nah, terus dari situ aku ikut lomba-lomba kayak lomba 17-an, lomba macam-macam lah. Lomba antar sekolah, antar kabupaten kayak gitu-gitu. Nah, tapi ternyata waktu aku SMP tuh aku lebih tertarik ke tari. Nah, dari situ aku belum mulai belajar nari, mulai belajar ikut sanggar-sanggar. Tapi ternyata lagi pas SMK-nya balik lagi ke dunia tarik suara tapi juga nari. Jadi dulu aku tuh SMK tuh di SMKI. SMKI ya. SMKI Jogja. Ngambil jurusan tari. Tapi kan di jurusan tari itu aku juga dapat vokal. Nah, di situ tuh mulai terbangun lagi kayak kok pengen nyanyi lagi kayak gitu, tapi dulu lebih ke campur sari, lebih ke yang Jawa-Jawa kita Lebih ke musik-musik etnik lebih ke etniknya. Oke. Nah, ini kok terus namanya kok Elsista artinya apa ya Elsista? Kenapa namanya Elsista? Soalnya sebenarnya kalau L itu kan aku punya sanggar di rumah, sanggar tari, jadi aku ngajarin anak-anak nari gitu kan. Itu namanya sanggarnya Lintang Sari. Jadi aku ambil huruf L kan depannya. Terus karena kebetulan aku sama personel satunya tuh kakak adik kandung. Jadi dari bahasa Inggris sister aku ambil jadi Sista. Jadi L Sista kayak gitu. Orang ini kok iso SMKI loh. Mulai tertarik kok bentuk Elsista itu mungkin terinspirasi waktu itu kan banyak sekali grup-grup musik kayak yang duo kayak apa, adakah inspirasi dari situ atau seperti apa kok iso
pengen ini. pengen gawe El Sista sih model musiknya koyo ngene iki. Nah, nanti pengen bagi teman-teman yang pengen tahu El Sista bisa lihat di deskripsi Benar. YouTube-nya. Kenapa pengen buat grup nggak pengen buat rusuh saja ini? Soalnya aku sok gawe kisruh Mas. Oh, ning desa ya wis ngono ae. Itu. Kan njupui pemean ya. Ini jo ternyata Nandur, aku ki sok ngrusak tanduran Mas. ternyata narsum kita gentro ya. Genta ya. Genti ini yang beda. Ini. Gimana tadi? Apakah ada inspirasi dari itu yang waktu itu ada Ya, LDX, ada Pendosa dan sebagainya? Kalau aku pribadi sih dulu lebih ke pendosanya ya. Jadi emang dulu tuh ngefans banget karo Mas Lewong. Oh. Terus terinspirasi banget lah, pengen banget ini hip hop dan cewek kayaknya belum ada ya gitu waktu di tahun itu. Tahun berapa Terus itu? itu tahun 2016 aku bentuk El Sista. Di awal tahun 2016 aku bentuk El Sista, itu aku pertamanya sendiri kan. Terus aku tuh cuma bisa nyanyi campur sari, cuma bisa cengkok, cuma bisa nyanyi dangdut lah ibaratnya. Ini aku butuh rapper nih. Aku nggak bisa nge-rap, nafasku nggak sampai ngap gitu kan. Itu rapper koran itu lah. Bukan penyanyi, bukan Rapper itu bukan rapper itu. Apa? Loper. Loper. Lemper Mas. Terus gimana? Terus habis itu kan kok jebul no iki. Aduh, jebul jebul no. no. Adikku tuh ngefans banget sama JHF. Oh. Adikku ngefans banget sama JHF dan hafal sama lagu-lagunya Lagu-lagunya. plus rap-rapnya. Akhirnya oh kayaknya dia tuh berbakat nih nge-rap. Aku ajak, aku bikin single pertama waktu itu Cah Bagus itu yang bantu namanya Om Freddy Nokip. Ya. Om Freddy. Kancang. Om Freddy Nokip waktu itu yang mengenalkan kita kayak dunia musik tuh kayak gini loh. Iya. Terus kalian tuh promosinya kayak gini loh. Di tahun itu, Kayak gini gimana itu? Diarahkan. nah makanya di tahun itu belum ada, maksudnya YouTube belum boom seperti Belum sekarang boom, ini. Iya. Di tahun itu kita tuh upload lagu-lagu kita tuh di Reverb Nation sama di 4Share. Waktu itu Di ya? tahun itu. Tahun 2016. Iya, di tahun itu. Dan rasanya tuh kalau lagu itu diputar di warnet apa di Swalayan. pom bensin swalayan, bangga minta ampun. Tahun 2016. 2016. Itu lagu pertamanya yang apa dulu? Cah Cah Bagus. Bagus. Itu ya. Nyiptake siapa wi? Saya, Mas. Nah, inspirasinya dari Waduh. mana? Jangan Apa karena nih? melihat saya loh ini ya. Kan kita repot kan. Ya, melihat. Apa Jadi ini? lagu Cah Bagus itu sebenarnya terinspirasi dari yo bucin toh Mas. Jenenge Cah SMK. SMK. Cah SMK bucin ya mbiyen seneng karo wong lanang. Kebetulan Siapa? namanya itu juga Bagus. Temen kebetulan. SMK juga atau kakak kelas. Enggak nih. SMKI juga? SMKI. Iya. Gus? Ya ini loh Gus. Gus dulu iki lho. Cerita Gus. Ora lho Mas, aku Mas. Mas Bagus tuh tahu nggak kalau Mbak Rizka itu Seneng. ya, Tahu. sayang cinta sama Aduh. ya ngefans lah sama Mas Ya, Bagus itu. tahu dulu sempat deket juga sih, sempat Terus deket. buat liriknya Mbak Rizka juga. Iya. Nada-nadanya. Ya saya juga. Oke. Ya, terus gimana tadi? Ci? Terus kan aku pertama kali kan lagunya Cah Bagus itu kan. Aku bilang sama Freddy, Om, lagu ini gimana ya caranya promosiin, gimana ya caranya biar orang-orang tuh pada kenal sama lagu-lagu kita. Terus Om Freddy nyaranin, di-upload aja ke Reverb Nation sama ke 4Share kayak gitu kan. Terus oke, akhirnya aku bikin akun di Reverb dan di 4Share, aku upload laguku di situ dan kebetulan waktu itu juga laguku sempat banyak diputar di kayak di pom bensin, kayak di swalayan, kayak gitu-gitu kan di warnet. Dan itu tuh rasanya tuh kayak gini ya rasanya Amazing. berkarya dan lagunya didengerin sama orang kayak gitu loh. Dan menurut aku musisi-musisi di tahun itu tuh luar biasa hebat sih. Perjuangannya Maksudnya luar iya, biasa ya. perjuangannya luar biasa sih. Untuk Soalnya mengenalkan lagunya itu. untuk mengenalkan lagunya tuh perjuangannya luar biasa. Kita promosi kemana sih Mas? Ke Facebook, Iya, Facebook. ke Facebook. Beda sama sekarang, kayak udah ada WA, udah ada kita udah bisa share lebih
banyak, Instagram dan lain-lain. Dulu susah. Sulit ya. Dari apa tadi Cah Bagus, Mas Bagus atau Cah Cah Bagus. Bagus itu mungkin ada lirik yang mengena dari jenengan tuh liriknya yang seperti apa mungkin Yang maksudnya yang dari hati. Dari banget. hati. Dari hati banget ya. mungkin teman-teman kantor POTS pengen tahu Ini gitu. bisa untuk motivasi. Isin lah Mas. Ya, apa kira-kira? Oke. Aku isih kuat. Aku ora sambat. Nanging tresno iki kan tulus lan suci. Jadi menceritakan perjuangannya dia itu loh. Mungkin bisa lagunya gimana yang pas Pas liriknya itu dia liriknya. Pas nyanyi. lirik itu. Aku isih kuat. Aku ora sambat nanging tresno iki kang tulus lan suci. Ini lah. Gus dulu Gus kalau gini gue Mas Bagus sih ngene Rizky tenanan loh Gus. Weh, Mas Aku Bagus. masih hubungan. Oh, sudah tidak. jadi ngene lho Mas Bagus nek kowe ora mampir ayune Rizka ngubadir Weh, tenan gue Mas. iya ta? Lah saiki oleh sing ayo ya, Mas. Bagus. Mas Bagus tingkatkan Tingkatkan kenyakalanmu. Wah. oke jadi terinspirasi dari itu lagunya booming waktu itu Waktu itu sempat ya maksudnya kayak diputar di swalayan di YouTube udah belum itu ya belum di tahun itu YouTube belum kayak sekarang kan. terus El Sista ini mulai dikenal di masyarakat ada Mbak Rizka ada satunya tadi Dinda. Mbak Mbak Dinda Dinda. itu mulai kapan dan seperti apa mulai dikenal di masyarakat itu Jadi di tahun 2016 2017 kita kan masih kayak berjuang gimana sih caranya dapat panggung, gimana sih caranya kita bisa dikenal sama masyarakat kayak gitu kan. Dan kita tuh mulai dikenal pada tahun 2018 itu dengan perjuangan yang benar-benar panjang, kayak misalnya aku sama Dinda tuh minta panggung ke dangdut orkes dangdut, kayak ngisi, kita mau dong ngisi di pas tengah-tengahnya pas istirahat gitu. Itu pun kayak sama penonton tuh disuruh, ih apa sih nggak kenal sama lagunya, turun kayak gitu dulu tuh. Mungkin karena Sampai penonton sendiri melihat ini lagu baru, iki apa loh, lagu apa toh iki, belum bisa menggiring ke dunia yang dan dimaksud. sedangkan aku sama Dinda tuh pakai pakaian yang kasual gitu kan, nggak yang kayak gimana mestinya biduan gitu kan. Gitu. Jadi makanya kayak penonton kan pinginnya lihat dangdut ya, lihat biduan gitu kan. Tapi kan kita pinginnya ini karya kita pengen liatin karya kita disuruh turun lah, kita diteriakin lah, wah udah macam-macam perjuangannya. Dan pernah juga jam 2 malam aku sama Dinda tuh berdua cewek baru pulang, dan itu belum ada separuh perjalanan ke Kulon Progo, bantu bocor. Dan di situ tuh nggak ada orang sama sekali, HP ku sama HP-nya Dinda tuh semuanya mati. Terus caranya? Kita dorong dari daerah Demak Ijo itu sampai Gedongan. Itu baru ada orang yang nolongin di situ. Jauh ya? Jauh banget tuh, Jauh. 15 Ya, kilo. sekitar 15 kiloan. Dari perjuangan yang luar biasa tadi loh, kok bisa akhirnya dari perjuangan itu terbayar itu dari perjuangan itu akhirnya kayak aku bilang sama Dinda, dulu kan manajerku sebelum Mas Denny Dava yang sekarang ini, manajerku itu adalah Om Api Dirga dari Meresahkan dulu waktu itu. Nah, aku dulu bilang sama Om Apit, Om tolong aku dikasih panggung dong gini-gini. Tapi akhirnya aku ketemulah sama Mas Denny ini. Akhirnya aku sama Mas Denny kayak, ayo kita bikin video klip aja karena waktu itu di tahun 2018 YouTube tuh udah mulai nge-up nih, kayak Tendosa, terus kayak NDX, mereka kan mulai nge-up dari mulai ke YouTube. Jadi waktu itu aku juga bikin video klip dengan dibantu temanku namanya Angga waktu itu. Kita bukan sewa orang yang benar-benar bisa pegang kamera, jadi itu cuma teman-teman aja, edit sendiri, videoin sendiri. Itu lagu Lanangan Ramutu waktu itu. Lanangan Ramutu tahun 2018. Tahun 2018. Diupload di YouTube dan boom. Diupload di YouTube dan
nggak nyangka sih kita sebenarnya Nggak nyangka. bisa tembus 1 juta lebih viewersnya. Nah dari situ kita tuh kayak ini beneran kayak gitu maksudnya. Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya. Ya ampun banyak banget komenannya. Padahal di situ tuh videonya masih kayak yang awur-awuran. Aku pakai baju juga awur-awuran, dandan juga enggak. Iya. Adikku mukanya masih belang segini karena dulu tonti dia pakai kerudung gitu. dibelang. Itu yang video klipnya di Malioboro bukan itu? Bukan. Yang di Malioboro judulnya apa itu? Itu Jalaranku, itu video klip yang kedua. Yang kedua. Nah, yang pertama yang Lanangan Ramu tuh. Iya. Itu kisahnya Iya, piye kok Lanangan iso Ramu. gawe lagu. Itu kan istilah cerita ke cowok nih kayak benalu ya. Dia? Iya, bener banget. Jadi dulu tuh aku ada pengalaman. Aku pernah dideketin sama cowok, tapi dia tuh cuman kayak manfaatin aku doang kayak gitu. Jadi dia tuh juga salah satu musisi sih. Aku nggak mau sebut nama. Dia juga salah satu musisi. Jadi kayak, ayo bikin lagu. Ntar sampai tempatnya, pas mau tag dia bilang, waduh dompetku ketinggalan. Bayarin dulu dong, kayak gitu. Banyak alasan kayak gitu. Tapi akhirnya juga nggak ditukar uangnya kayak gitu loh. Terus kayak yang kamu bikin lagu ya, nanti kita orbitin bareng-bareng. Tapi ternyata aku yang nulis lagu, tapi pencipta dia tulis. Kalau dia penciptanya kayak gitu loh. Jadi Terus lirik yang menggambarkan itu semua yang di Lanangan Ramu itu kan yang nulis liriknya Mbak Rizka Sema ya. Nadanya juga Mbak Rizka Sema. Itu yang menggambarkan itu bagian mana itu yang memisahkan gitu. itu hampir Istilahnya Inspirasi ya? ya jargon yang membuat mak jelek itu. Jelek. sebenarnya hampir seluruh liriknya tuh hampir wis mungkur nyelek-elek wong kuwi. Misalnya Tapi mungkin kalau lebih ke refnya ya. iya kayak, sih gimana? alah ambiar ente-entean pondokmu mupel rakaruan monggo dapurmu sing plas ramu tupel papu mongkol modal untuk neng awal ngomong tresno tenanan akhire mung malek kahanan tak kira tenan pul kowe mung dolanan. Mirip suara Safas waktu muda. Suara Mas Mas udah cewek kayak gini. Merdunya itu loh. Merusak dunia ya. Iya. Jadi kisah ini cowok yang dia tuh nggak mutu gitu ya, namanya ya nggak sungguh-sungguh nggak ada Iya, jadi keseriusan. dari awal pun dia tuh udah kayak ngomongin pertama ketemu kan nggak mungkin banget kan orang tuh kayak aku seneng rokok ya Ngomongin komitmen ya. tapi dia tuh udah berani kayak gitu tuh gitu. Jadi Terus ada nggak satu kata-kata untuk cewek yang kayak di PHP sama cowok itu Dikasih harapan. dikasih harapan itu dikasih harapan. kayak motivasi atau kata-kata penyemangat bagi cewek-cewek yang di PHP-in para cowok itu dari Mbak Rizka sendiri seperti apa? Cowok apa cewek-cewek yang dikasih harapan palsu sama garangan-garangan gitu. Jadi cewek tuh jangan lemah, hancurkan mereka yang menyakitimu. Termasuk awak itu. Buktekno ae nek kowe iki iso luweh. Berarti Iki kok emosi tenan gitu. Emosi ya. Tunggu sik, tunggu. jadi cewek itu harus kuat, anjurkan dia yang menghabibiin kamu. Iya. Jadi yang selama ini menganggap cewek itu hanya sebelah mata gitu loh. Khususnya nganu sing memandang wah kayak mek ngene, hanya melihat dari fisiknya. Tapi kan inner beauty-nya menarik. Menarik. Soalnya kadang ki cewek iki dilarani sithik wis mewek nangis. Dilarani sithik nangis. Kalau Mbak Rizka dilarani piye? Baling larani. Bales sok. Kandhani gentrang. Carane. Gentrang. Jenengan cewek gendang ya. Nek ra iso nglarani atine harus dilimpe ae nang dalan. Lho, piye piye. Ojo pisan-pisan wani pacaran lho, Dek. Remuk-remuk. Jadi Lanangan Rambut itu yang membuat Elsista itu bangkit ya. Iya, lagu pertama yang membuat kita bangkit ya. Sebenarnya bukan lagu pertama kita, tapi lagu pertama Yang yang membuat boom. yang membuat boom. Oke, terus itu tadi yang Lanangan Rambut itu katanya sempat disewa ya? Atau di piye itu? Lagunya disewa atau Kontrak. dibeli atau gimana? Kontrak putus ya. Sama siapa? Itu sama Via Valen sama Mbak Nela Karisma. Jadi dua singer Jawa Timur ya. Oke. Itu menghubung waktu itu Mbak Via Valen atau Nela Karisma itu menghubungi manajer atau langsung ke Mbak Rizka Ke manajer. untuk membawakan lagu Lanangan Ramutu gitu Ke ya. manajer saya waktu itu. Terus manajer saya ke saya Piye piye oleh gini ora? piye oleh ora kan penciptane kowe gitu. Terus
boleh-boleh aja kalau aku tuh maksudku kan aku semakin bukan gimana ya, tapi ketika karyaku itu dikenal bahkan mau dipakai sama Sekelas beliau. sekelas beliau, aku kan kayak yang memiliki Ya, bangga lah ya. kebanggaan sendiri gitu ya. Dan sebenarnya aku berkarya tuh bukan tujuan utama aku bukan buat tenar sih, cuman aku tuh punya rasa kayak puas aja kalau semisal karyaku tuh diapresiasi sama orang, walaupun bukan yang kayak harus mbak aku fans rokoe gelem foto aku kayak gitu, bukan sih. Aku lebih ke ayo dengan karya aku tuh bisa punya banyak temen, lebih banyak temen, jadi banyak orang yang tahu karyaku gitu loh. Oke. Jadi Terus dari lanangan ramu itu tadi kan udah ngebum di masyarakat. Nah terus respon masyarakat ya kan? Respon masyarakat itu kepiye? Terus ada mbak pengen ketemu mbak buat lagu lagi atau mbak gimana? orderan kan ini pencipta lagu. Order untuk mbak pengen kayak lagu mbak itu. Banyak enggak itu orderan naik itu? Ya sebenarnya tuh banyak sih, tapi kalau aku tuh nanggepinnya kayak yang misalnya mbak aku pengen ketemu mbak, ayo kapan dolan. Aku lebih ke dulu waktu tahun itu aku kan ada kayak grup WhatsApp gitu. Terus aku kayak aku hari ini di sini, siapa yang mau datang aja kayak gitu loh. Terus ayo kita ngobrol bareng-bareng, kita makan bareng-bareng di sini kayak gitu. Jadi kalau aku tuh bukan kayak yang apa ya, Yang karena sekarang yang aku lihat ya maksudnya banyak orang yang kayak udah di atas terus habis itu lupa. Jadi kayak ya Star syndrome itu banyak, dan aku jangan sampai kayak gitu gitu loh. Maksudnya aku pinginnya tuh mereka yang dukung mereka yang dukung aku ya, tanpa mereka aku bukan apa-apa kan, kayak gitu loh maksudnya. Tetap Rizka yang dulu, yang seneng nonton motor itu ya. Aku ki mbokno aku ki neng Elsista ki neng tahunku ki ngono, tapi nyatanya aku dolan kuwi seneng angkringan. Aku isih nyanyi neng Jatilan ibaratnya ngono to, Mas. Ra ninggal kanca-kancaku sing neng kesenian rakyat. Jadi prinsipnya Mbak Rizka ki low profile, nek Mas Pur low bed. Nah iya. Jadi memang kalau sosmednya itu Elsista itu apa? Instagram atau apa itu? Elsista official. Elsista official. Kalau YouTube-nya? YouTube-nya official Elsista. official Elsista. Official Elsista. Paling boomingnya waktu itu tahun berapa? 2019 ya? 2018 2019. Ya bareng NDX Pendosa naik itu. Iya, dan di tahun itu belum banyak kayak sekarang. Maksudnya bisa dibilang waktu itu tuh Elsista tuh hip hop dangdut pertama cewek mungkin ya. Hip hop dangdut pertama cewek ya. Bisa dibilang gitu ya. Bisa dibilang gitu. Sebenarnya sebelumnya tuh ada hip hop dangdut cewek tuh ada. Cuman kan di tahun itu tuh kebetulan mungkin yang kelihatan itu gitu loh maksudnya. Terus karya yang booming selain Lanangan Ramutu tadi, ada lagi karya yang booming yang ciptaan Mbak Rizka sendiri. Ada Jalaranku sama Mangan Ranjalukku itu juga Jalaranku tembus juga 1 juta viewer ya di YouTube ya. Iya, di YouTube. Itu berarti apa isinya hampir mirip sama yang tadi itu ya, yang lagu awal itu tadi ya, yang Jalaranku beda ya. Enggak, yang Lanangan Ramutu tadi. Kalau yang Lanangan Ramutu kan yang terinspirasi dari yang si X tadi. Oke. Kalau yang Jalaranku ini lebih cenderung kok bisa tercipta itu gimana? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman kantor Pots. Kok bisa tercipta lagu itu? Kenapa? Inspirasinya dari mana? Sebenarnya kalau Jalaranku tuh itu tuh curhatan temennya. Jadi dia tuh curhat kayak aku tuh nyesel udah mutusin dia kayak gitu. Aku tuh nyesel karena aku yang salah, aku yang sering bohongin dia, aku yang sering. Nah, dia curhat gitu ke aku, akhirnya aku tuh kayak kesambet omongannya DE teko-teko dadi wae lirike ngono. Jadi justru kalau ini yang mohon maaf dalam tanda kutip ceweknya yang beton ya. Ceweknya yang tidak dalam tanda kutip tidak setia gitu. Iya.
Tapi Justru dia malah- menyesal. Justru ceweknya itu yang tidak setia sama cowoknya, tapi ceweknya menyesal. Iya, Terus dibuat lagu jalaranmu. Jalaranku. Karena aku. Oh, berarti Gimana liriknya itu Mas Surya? Pengen liriknya gimana biar ya? teman-teman ini tahu ya. Yang paling ngena ya. Ya, Itu tuh bola bali tak apusi. Aku sing blenjani janji natuloro ning atimu gawe nelongso batinmu saiki aku sing loro tresnomu mbok gawa lunga jroning batinku lagi krasa yen atiku banget tresno. Wah. Ternyata cewek ini juga bisa menyakiti ya. Iya bisa dong. Bisa, semua itu bisa. Nah. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Porsinya itu sebenarnya sama ketika head to head cowok sama cewek itu loh. Sama-sama nek punya peluang itu bisa. Kalau Mas Pur, kata-kata motivasi bagi cowok yang sering disakiti ceweknya itu apa motivasinya? Saya. Heeh. Nah ini, jangan pernah engkau meneteskan air mata untuk jodohnya orang lain. Wah, iya, apik ra. Awet tenan. Apik. Jadi nek putus strategi berarti wis kuwi jodohne wong liya. Kalau Mbak Rizka sendiri cenderung setia atau cenderung yang suka dalam tanda kutip yang bad boy Kan? Aku nek disetiani malu setia. Weh. Jadi tergantung cowoknya Tapi nek sing lanang tidak setia. tidak setia, dia menjadi fuckboy, aku juga bisa jadi fuckgirl. Oh, berarti cuman istilah kayak cerminan Cermin, ya? iya. Perilakumu akan saya balas dengan perilakuku. Ya. Berat loh itu. Berat kencur ya. Iya, beras. Soalnya aku ki wonge ngene, Mas. Iya. Jadi nek pacaran ki lagi pacaran ki ojo nganggo ati sik. Iki kayak nggo motivasi, nggo seneng-seneng ae saiki. Oh, oke, oke. Tapi nek wis ke jenjang yang lebih serius, nah kuwi lekaslah menggunakan hati. Nah, Oke. pacaran nganggo hati ki Ra isih level. cah SMA cara dene urung iso Piye-piye. golek date atau maksudnya isih jaluk Jaluk wong wong tuwa atau terus wis pacaran bali nangis-nangis terus ram mlebu sekolah sisuke ya sing susah sapa Mas wong tuwa to. Ini Nah, pikirannya Jadi itu sudah cerdik loh. Jadi gue cacah SMA mungkin yang baru Ya, ora di PH SMA. ya mungkin bagi Seumuran. seumuran yang Seumuran. baru di PHP-in Heeh. dia itu hanya bercanda. oh. Seharusnya kamu itu tertawa, jangan jatuh cinta. Benar. Jadi kalau misalnya Bersantri-santri. istilahnya kan nek cinta monyet. Jadi kalian itu bukan menjadi jodoh, hanya orang menjadi pengisi waktu untuk menemani. Nah. Iya aku bijaksana lah. Bijaksana Aku sekali. punya om boy. Kepintaran tuh. Oke ya. Jadi sudah 2 lagu kita bahas di El Sista ini, yang Lanangan Ramutu. Nah, nanti yang penasaran bisa lihat di kolom deskripsi ya untuk lagunya ya. Lanangan Ramutu, terus Jalaran. Jalaranku Ya, yang ketiga apa yang ketiga? mangan ra njaluk kowe. Mangan ran jaluk kue. Ini bener-bener dari Mbak Rizka sendiri Iya. atau curhatan teman ini? Itu Ini aku yang sendiri. saya bilang yang hampir mirip sama Lanangan Ramu tuh ini ya isinya ya berarti. Coba gimana? Nah, iki lho nggo nganu sih sing senengane nyacat. Oh. Gimana tuh? Iya, iya. Jadi gini, karena aku itu hidup di desa. Hmm. Gitu. Jadi namanya orang hidup di desa, terus aku tuh anak seni tari, juga seni musik juga. Iya. Jadi aku kan sering kayak ngejob sampai jam 1 malam, jam 2 malam itu kan kiri kanan ya. Oh. Kiri kanan ya, Wak, pada A B C D E F G ya Pandangan kan. sosial. Heeh. Terus aku tuh kayak ngopo sih cara ini? Kowe berpikir aku negatif. Tapi kan kowe orang ngerti apa sing tak lakokne. Lagian nek selama apa yang aku lakukan itu tidak merugikan kalian. Loh, lah emangnya ngopo aku kan mangan ra njaluk kowe-kowe kabeh to. Ngono maksudnya. Aku kan mangan ra njaluk kowe-kowe kabeh, ngopo kok kowe ngurusi uripku kayak gitu loh. Jadi yo ra apa-apa sih ngurusi uripku, malah aku ki dadi artis kok to ning ngono. Jadi intinya adalah kita itu harus berpositif thinking dulu dengan orang lain, jangan bernegatif kalau belum tahu aslinya seperti apa. Mungkin kan Karena nek bengi resiko pekerjaan ya Dik ya. nek bengi mesti kaya do dikirane wah nyasi ya ngono kuwi kayak gitu-gitu Padahal loh. bener-bener ya jerih payah untuk
ya mencari mengais rezeki Benar, dengan benar, cara yang halal kan. Ya. Iya, mungkin Berarti kan ceritanya yang lagu ketiga itu ya. Itu sempat viral nggak itu Pak? Iya, di story WhatsApp. Ya mudah-mudahan di tahun 2001 dengan adanya 2001 2021 mah mundur meneh tahunnya. maksudnya di tahun 2021 ini dengan adanya kantor POS bisa Ngumpul lagi. Amin. Karena ini kita kebetulan bekerja sama dengan 27 negara ya. 27 negara tapi baru akan Barukan. Baru niat. baru niat. Baru niat. Kita yang penting niat dulu kok. Urusan anu nanti. Urusan lian-lian itu, yang penting nyat sih. Iya, karena ada penyanyi sukses itu yang hanya modal awalnya itu niat. Siapa? Niat dan niati. Itu Nia. Tapi kan dia juga punya niat Niat. untuk berkarya, itu makanya sukses itu loh. Kayak judulnya lagu Silan Seven juga. Apa? Jangan beritahu niat. Niat. Ini angel loh ini. Nah, Di tahun Apa 2021 El Sista ini vakum atau seperti apa? Mungkin fan-fannya yang dulu tahun 2018, 2019 atau penonton YouTube setia dari official El Sista pengen mendengarkan lagu baru atau seperti benar. apa? Progres mungkin apa? Programnya Sebenarnya bukan vakum sih. Jadi kayak kan mungkin karena aku juga lagi fokus ke kuliahnya di mana? di UNY Pendidikan Seni Tari. Ya. Jadi aku lagi fokus ke kuliah karena semester akhir ya aku udah mulai kayak koreografi, udah mulai kayak yang berat-berat lah. Jadi kayak bikin konten tuh aku tuh kan harus kayak bikin lagu dulu, terus harus aku harus punya banyak waktu kayak gitu loh. Jadi ketika aku harus nyisihin banyak waktu tuh aku tuh belum bisa untuk sekarang. Untuk sekarang aku belum bisa, tapi aku juga tetap berkarya. Kemarin aku sempat kayak featuring sama Kaluna waktu akhir 2020 kemarin. Itu ya lagunya tahun ngarep gagal rapi. Yang buat siapa? Itu dari Kaluna. Tapi Nah, featuring ya. featuring. Terus kita juga mau rilis ini lagu kita featuring sama Alexis, itu ciptaannya Mas Dani Iswara. Jadi untuk menciptakan lagu, untuk proses tag, bikin musik dan lain sebagainya tuh aku sekarang lagi belum bisa kayak gitu loh. Burung selo. Tapi ada harapan di tahun 2021 ini pengen memunculkan lagu Iya. lagi. Udah pasti. Nanti kalau aku udah selesai, maksudnya baru koreo, habis koreo, aku tuh udah pasti proses. Sebenarnya udah ada satu lagu. Cuman kita bingung kayak ini kapan nih mau video klipnya. Soalnya video klip kan nggak cukup 1 hari kan, maksudnya. Nggak cukup 1 hari, makanya wah aku belum bisa gitu maksudnya. Kuliahku ntar gimana gitu, maksudnya aku tuh pengen fokus ke kuliahnya satu dulu diselesaikan. Satu dulu diselesaikan, baru nanti pas libur semester kan bisa tuh. Oke. Kalau Mbak Rizka sendiri punya penyemangat nggak, kata-kata penyemangat kuliah atau pekerjaan ini harus fokus, tetapi yang lain juga nanti dapat terselesaikan. Mungkin ada motivasi bagi teman-teman yang menjalani 2 profesi atau seperti apa yang baru sibuk-sibuknya gitu. Biar tidak terpecah. Biar tidak terpecah ya. Jadi kalian harus utamakan dulu salah satu sebenarnya. Fokus Kalian salah nggak satu. bisa ya. Kalian nggak bisa kayak fokus 2 kerjaan gitu loh. Kalian harus selesaikan satu dulu, baru kalian bisa selesaikan yang lain. Kayak gitu. Jadi utamakan mana yang lebih penting untuk kedepannya kalian. Karena aku sendiri sebenarnya untuk kuliah itu kan untuk masa depan. Aku pengen jadi guru, aku pengen itu untuk jangka panjang ya Mas ya, maksudnya untuk jangka panjang. Sedangkan untuk berkarya sendiri tuh aku kepuasan. Aku seneng bermusik, aku seneng nyanyi, aku seneng karyaku diakui, diapresiasi sama orang banyak, dan itu memang udah kepuasan buat aku karena berkesenian adalah hiburan buat aku, dan maksudnya kayak income yang masuk ke aku tuh sebagai bonus ya? Orang mengenal aku, jadi tahu aku, itu juga sebagai bonus aja gitu. Tapi berarti, tujuan pertamaku tuh tetap berkarya aja. Berkarya dan fokus salah satu ya. Dan fokusnya tetap ke kuliah. Berarti itu sama saja cinta dan kamera, Mas. Iya itu Mas. Cinta dan kamera itu cintaku fokus di kamu, yang lain ngeblur. Oh iya. Jadi
memang istilahnya saya melihat sosok beliau ini adalah orang yang kalau mengerjakan sesuatu harus perfeksionis. Fokus ini dulu baru ini gitu ya. Iya, nggak bisa aku ngerjain dua-duanya bareng-bareng. Iya, kalau tadi kan dari pendidikan sama pekerjaannya. Iya. Sekarang mungkin asmaranya. Nah, ini kita Kupas. Ya, dari kita belejeti lah. Iya. Kita belejeti. Ojo Mas. Enggak. Maksudnya dari informasi dari asmaranya kan Mbak Rizka kan masih single atau udah punya pacar atau Sekarang punya ini kisah klasik. untuk masa depan. Ini biar Mas Bagus tadi dengar loh. Iya, biar dia itu rontok hatinya. Ambrol. Jadi kalau untuk asmara ya. Ini wes dijincini Mas. Oh, berarti Tapi cincin ra tak nggo. Karena biar bisa untuk deketin yang lain gitu kan. Pintar loh dia. Kreatif loh. enggak, Mbak Rizka tadi kalau dia setia juga Mbak Rizka setia. Iya. Tapi cowoknya cincinnya juga nggak dipakai. Enggak. Oh, bodoh deh. Blendeng ini kan. Baru bledeng kabeh kayak. Mungkin bisa disebutkan. Ini kan mungkin di channel lain nggak ditemukan. Nggak ditemukan. Cuman di sini. Kisah- Namanya siapa ya? Tunangannya. Yes. Namanya Yosep Ariwibowo. Oh, Ari Wibowo. Ini bejo kowe mau. Namanya Berapa Yosep. tahun pacaran? Pacaran udah sekitar 4 tahunan. Kok bisa langgeng? Bisa aja karena dia setia, aku juga setia. Oh, tapi kan ketika kita pacaran ini ngapunten, ketika pacaran lebih dari 1 tahun itu kadang kalau kita tidak bisa mempertahankan mood, Titik jenuh ada ya? titik jenuh. Apalagi kalau misalnya pacaran teko wel itu kan jenuh. Bener nggak? Ora wel ki opo? Ya mas kan nek pacaran zaman Padu apa kepiye? ya mas kan piye yo. Ya Ngono. Ngono. Nah, itu Ah. kan terus tunjuk gampang bosen. Nek jenengan piye tipe biar pacaran langgeng? Sebenarnya kalau pacaran tuh jangan kayak terlalu ini banget ya. Cuman dia juga bisa jadi pacar, bisa jadi teman curhat, bisa jadi sahabat, bisa jadi Bapak ini. oh iso dadi bapakku ya, iso dadi ojekku bareng. Oh, Maksudnya- dianggap ojek mas sampean Mas Bowo ki ngekeki cincin Bu. dianggap ojek. Oh, mas. Dipikir ulang loh mas. Jadi prinsipnya style kendul ya. Maksudnya jangan terlalu kayak wah ora oleh ngene ya, ora oleh ngene, ora oleh dolan, ora oleh jangan terlalu ngekang. Saling percaya. Karena apa ya? Dia juga punya kehidupan pribadi dia juga punya kayak apa sih? Privacy dia Private. sendiri gitu loh. Nggak mungkin aku kayak kan kebanyakan orang tuh sandi Facebookmu kok terus HP WA Protektif ya? WA disadap apalah segala macam itu tuh Mah enggak repot ya? sebenarnya itu tuh Tapi yang bikin nggak betah Pernah kayak punya pengalaman cidro dulu sebelum Sama Mas? ini. Sebelum sama Yusuf Bener-bener mantan. bener-bener kamu itu cidro, sakit hati dan sebagainya pernah nggak? enggak sih. Sa- Mantannya berapa sebelum Mas Yusuf ini? Wah, mas mantan mas. Heeh. Ya Dia- mergone kuwi mau Dia aku buka franchise. renteng Jadi aku ini. DE mantan ini buka cabang. Mergane aku ki mbiyen ki ya itu lagi. Ora tau gati nek pacaran. Santai ya. Oh, oke. Jadi nggak pernah yang namanya sakit hati, Enggak pernah. Jadi nek kecewa ketoke sama dek iki- cowok itu nggak pernah. Enggak. Ketoke dek iki wis ngekang wis nyebai ngono kae ya wis tinggal wae. Nah ini sebenarnya kan timbul sebuah rasa penasaran. Kriteria yang menurut jenengan bisa masuk menjadi grade dekat dengan jenengan itu wong lanang sing piye? Apa sing rambutnya piyakan tengah? Apa sing dijengkati miring? Kan ora apa Belah pinggir. Nah, Apa mah dijengkati mundur? apa sing ora sanggup sirah? Lho. Wah, Lha itu kan angel bahane nih, Mas. kriteria ram lebu. Gulu tok. Nek raup angel ya. Piye? Nah, aku ki sebenarnya kalau penampilan tuh enggak masalah. Udah arep sak-sake arep lunga-lunga boxeran arep Misalnya main kembenan sepanduk ngalor ngidul kan ya ditompo wih, beda kuwi Mas. Silir loh. Tapi yang terpenting adalah dek iki iso ngerteni aku, iso ngerteni aku ya iso ngerteni dek dewasa lah. Maksudnya cemburu juga ada tempatnya. Jadi ora terlalu mengekang kaya aku ora oleh dolan. Ora oleh dolan rokae, ora oleh dolan rokae, ora oleh project iki, ora oleh project kuwi. Maksudnya dek iso ngerti aku ki urip neng kesenian. Jadi otomatis aku ketemu karo wong lanang-lanang juga. Jadi dhek kudu iso ngerti nek kowe iki posisi kowe iki kanca kerja. Jadi Kanca
Jadi intinya cowok itu harus bisa pengertian Betul. dan Pengertian. harus bisa menjadi pendengar yang baik juga. Tahu pekerjaan pasangan. Yang penting dia tuh tahu pekerjaan aku dan dia iki iso ngrungokke nek aku curhat. Ini pernah jomblo nggak dulu? Nah, Ini motivasi untuk para jomblo-jomblo yang belum bisa mendapatkan Misalkan pasangan itu. ketika jomblo itu pernah ada penolakan, pernah ditolak orang gitu ya? burung aku Mas. Kalau motivasi buat para jomblo biar dia Apa itu ya? kuat dan Semangat. tetap menanti jodoh yang belum datang itu gimana? Ya sebenarnya jomblo tuh nggak masalah ya. Karena ketika kita bisa memperbaiki kualitas diri kita, itu nanti jodoh itu akan datang sendiri. Hebat. Wong wedok iki kudu berkualitas. Nek pamane wong wedok isone ming nangis, isone ming gur mendayu-ndayu, ming gur aku seneng karo kae ra oleh terus bare kuwi lara ati, patah hati ya. Kapan kowe iki arep oleh jodoh sing cara dene Sesuai yang kualitasnya diharapkan, ya. kualitasnya ki apik nggo kowe. Jomblo itu akan gembira ketika hari Senin sampai hari Jumat. Malam minggunya berantas lah. Jadi piye caranya jomblo-jomblo itu jadi Perbaiki komunitas ya kualitas. Mas? Oh, ya apa terusan? Anti jomblo. Nah, itu nganu ngumpul apa? Sing tuna apa? Asline ngono, Mas, dadi kaya wong wedok sing penting perbaiki kualitas diri. Maka nanti akan datang jodoh yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Itu. Omong apa? itu. Karena aku mau baru kesamplek kabel lho wong-wong. Kok bar becak nak kamar mandi omongannya gimana? Oke, sebelum kita akhiri untuk kantor pos kali ini, mungkin ada kata-kata untuk menyemangati Kata-kata mutiara. untuk generasi muda agar berkarya atau harapan dari Elsista sendiri, grup apa ya bisa dikatakan hip hop atau Apa hadroh ya? Reput. Oh, hadroh. rapdut ya? Rapdut itu. Ngeret dangdut ya. Ya iya, itu gimana itu? Ya untuk kalian yang pengen berkarya, teruslah berkarya, nggak usah pandang karya kalian tuh mau dikenal sama siapa aja, sama kalian mau tenar atau apa, jangan ngarepin uang, jangan ngarepin ini itu, anggap aja semua itu bonus. Yang penting kalian berkarya tuh dengan hati, dengan ketulusan, maka nanti bonusnya akan datang di akhir. Satu kata untuk pasangan. Satu kata, bukan Satu kata, love. Ya, aku Satu kata untuk pasangan. nyoh. Angger kabeh dinyohke ya ngopo? Aku ya ditakoni. Satu kata untuk pasangan. Gemati. Wah. Kamu ramane guyu dolan di pasangan ya. Oke, terima kasih Mbak Rizka Rizka. dari Ya. Elsista. Sukses selalu. Kita tunggu untuk launching lagunya. Betul. Dan bagi teman-teman yang penasaran YouTube-nya sama Instagram-nya ya, Ya. bisa lihat di kolom deskripsi. Betul. Gitu. Nanti akan dijelaskan. Dan saya berdua, saya Ut Kacanda, Persegi panjang. pamit undur diri dari kantor POTS. Tetap kepiye Mas, kantor POTS Mas? Lho, masalahmu kirimen Aku TW Banter, genah solusine. tak tanggung buyer. Matur nuwun, terima kasih.